Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di channel YouTube Kecanduan Outdoor. Hai guys, perkenalkan nama saya Hara dan ini teman saya Anggi. dan ini Saya Baso. dan Dan ini saya Garus ganteng terus. Bang Garus, apa kabar? Alhamdulillah, baik ya, sehat, Bang. baik. Alhamdulillah. Kalian gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Semoga selalu diberi kesehatan. Iya, Mamang juga semoga diberi kesehatan juga. Amin. Dengar kemarin abang habis ke Makassar bang ya? Iya benar. Kemarin jalan-jalan ke Makassar. Kemarin rombongan atau sendiri Bang pergiannya? Dari Kalimantan Timur kemarin, dari Bontang 1 orang dan saya sendiri dari Samarinda 1 orang. Jadi dari Kalimantan 2 orang. Kemudian di Makassar kita total semua 10 orang. Dari Luwu Utara 2 orang. Kemudian dari Makassar 6 orang. Jadi total semua 10 orang. Iya, benar. Dari komunitas kita tuh gimana Bang? Iya, kemarin dari saya sendiri dari Mapala UMKT, mahasiswa pecinta alam Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Kemudian dari Bontang juga dari komunitas Papa Adventure. Kemudian dari Luwu Utara ada komunitas juga di sana dari teman-teman Luwu Utara dan komunitas teman-teman di Makassar. Jadi kita total semua 10 orang naik ke puncak Bawah Karaeng. Itu kok boleh tahu di Sulawesi Itu di Sulawesi Selatan. Selatan ya? Benar. Biasanya bang alat-alat atau bahan-bahan apa sih bang yang harus dipersiapkan untuk pergi mendaki gunung di Bawah Karaeng? Oh, baik. Jadi untuk perlengkapan yang harus kita bawa untuk pendakian gunung di mana saja, bukan cuma di Bawah Karaeng saja, di mana saja. Jadi dari ujung kaki sampai ujung rambut itu harus safety semua. Semua harus sudah dipikirkan matang-matang. Jadi perlengkapan yang harus dibawa dari sepatu dulu nih kita bahas, kita kupas dari sepatu dulu nih. Pertama sepatu. Kemarin udah di review ya sama Abang Amir ya tentang alas kaki. Rekomendasi dari sepatu Outdoor Pro ini. Outdoor Pro. Jadi kemarin saya gunakan pakai sepatu Outdoor Pro ke Bawah Karaeng dari pos 1 sampai pos 10. Alhamdulillah ringan, nyaman. Pokoknya rekomendasi banget. Aman banget ini ya? Aman banget ini sepatunya ini, mau dia apa di medan air, lumpur, batu, itu rekomendasi banget. Dan Atau saya sudah outdoor nih, buktikan. Bang, ya? Wajib dibeli nih. Wajib dong. Terus sudah sepatu apalagi ya? Celana yang seperti apa yang bagus? Jangan kita mendaki pakai celana lepis ya. Karena kalau pakai celana lepis pertama benar tadi berat, kemudian ketat, gerah, panas. Nah, kalau saya rekomendasikan pakai celana yang ini. Nah, untuk khusus celana panjang. Nah, jadi cari bahannya yang ringan. Ini yang khusus untuk celana panjang. Kenapa celana panjang bagusnya, kelebihannya yaitu kita nggak tahu nih di perjalanan apakah nanti kaki kita kena Atau ya lintah atau kena bebatuan, kena rumput kan biasa tuh gores tuh. Nah, jadi rekomendasi pakai celana panjang. Tapi untuk laki-laki dan perempuan juga bisa juga kita gunakan celana pendek. Nih, kayak kemarin nih, saya gunakan celana pendek. Ringan banget. Nggak berat, kemudian
nyaman banget digunakan. Tapi kemarin saya pakai mindset kaki. Oh iya. Nah, jadi ya sama tadi yang saya jelaskan untuk tidak mudah lecet, kena pacet dan lain-lain. Itu di celana. Kalau di baju tuh bang, Di baju. baju ya kan biasa tuh ada baju yang yang buat ini lah, yang kainnya lebih enak lah dipakai buat Yang nyerap mendaki. keringat juga. Yang nyerap keringat. cepat Nah, kering ya. yang cepat kering ya. Saya sarankan pakai baju kaos utara. Yang seperti apa kaosnya? Nih, yang seperti ini. Nah, ini yang versi lengan pendek. Ini kaos utara. Yang versi lengan panjangnya ini. Versi lengan panjangnya. Ini cepat kering bang ya. Ya, benar. Quick dry ya. Ya, jadi kemarin saya gunakan baju ini yang lengan panjang. Jadi saya coba ini udah bau banget nih, keringat karena faktor keringat kan. Iya. Jadi ketika dapat pos 5 di bawah Karaeng, cobalah saya basahkan di air. Nah, Ternyata setelah saya basahkan, saya keringkan sambil makan, sambil ngobrol-ngobrol bareng teman-teman. Pas mau lanjut ke pos selanjutnya, kering. Cepat banget kering. Itu kelebihannya dari baju ini. Jadi jangan pakai baju yang ketat. Baju ini udah bagus, rekomendasi banget buat pendaki gunung. baju yang quick dry ya, yang gampang nyerap keringat gitu ya. Ya benar, ini rekomendasi banget buat Cewek cowok kalian. bisa, cewek cowok bisa kan? ya, Cewek Bang? cowok bisa. Ini siapa saja yang mau gunakan bisa, mau anak-anak, mau dewasa, itu bisa semua. Nah, terus apalagi nih? Kalau untuk misalnya yang buat kita buat dingin gitu bang, kan Dingin. terus mendaki gitu dingin gitu cuacanya. Benar. Pakai jaket tinggi gimana? Jadi rekomendasi pakai jaket. Terserah mau gunakan jaket yang seperti apa. Kalau bisa jaket yang anti air, yang tebal. Nah, jadi kemarin saya udah ngalamin di puncak gunung itu kalau di malam hari itu dari sore itu udah dingin banget. Dari sore sampai tembus pagi itu dingin banget. Jadi harus safety, kita gunakan jaket. Jadi perlengkapan itu sebelum mau masuk hutan, mau mendaki gunung, itu sudah harus disiapkan matang-matang. Jauh dari hari sebelumnya itu sudah disiapkan matang-matang. Terus apalagi yang harus dibawa untuk perlengkapan? Ya benar, harus kita bawa tenda. Tenda gunanya apa? Nanti ketika kita nggak tahu kondisi gunung, kita nggak tahu seperti apa ya. Entah itu badai, cuacanya ganti-ganti, kadang panas, kadang buruk, kadang hujan. Kita nggak tahu kondisi di atas. Nah, oleh karenanya harus bawa tenda. Kalau bisa tenda yang ada layernya ya. Double layer. Ya, double layer. Kalau nggak ada double layer, bawa flash sheet. Flash sheet. Nah, bawa flash sheet. Gunanya untuk kalau misalnya hujan, jadi ada anti hujannya, jadi tenda ndak masuk. Tuh. Nah, tadi ini tendanya ya. Nah, terserah mau bawa tenda yang seperti apa. Intinya harus ada tenda. Kemudian apalagi yang harus dibawa? Ada bawa carrier. Tas. Ini untuk orang awam ya tas, tapi kalau untuk mungkin penggiat-penggiat alam tahu nih namanya carrier. Ini bagus untuk pendaki-pendaki penggiat-penggiat alam, khusus untuk wanita yang 45L sampai 55L. Nah, contohnya yang seperti ini. Jadi dia sesuai dengan body dari wanita tersebut. Nah, kalau untuk laki-laki yang seperti ini, yang direkomendasi dari 60L sampai 75L bisa, 80L bisa. Ini rekomendasi banget untuk penggiat-penggiat alam bagi laki-laki. Terus Biasanya bang kalau buat kita kan mau ibaratnya mau makan, biasa tuh pakai kompor apa bang? Yang praktis kah? Yang khusus buat pendaki yang enak dibawa gitu? siap.
Jadi sebenarnya tergantung mau yang seperti apa nih alat masaknya yang mau dibawa. Kalau kita kemarin sih yang modelnya seperti ini. Jadi kompornya yang seperti ini kita bawa. Karena apalagi kita naik gunung kan itu anginnya, cuaca itu kadang dingin di atas ya. Jadi api itu kadang lama banget. Nah ini bagus dia. Kalau misalnya ada angin kencang, ini bisa ketutup. Nah jadi dia mentok gitu dia nih. Nah mentok nih. Jadi angin nggak masuk. Nah ya jadi untuk alat-alat masak ya bagus kalau untuk seperti ini biar bisa masak air panas. Bawa ceret yang ini yang kecil. Terus ini nestingnya, perlengkapan makan. Ini sebenarnya serba bisa, mau goreng telur bisa, mau goreng ikan, ngoseng, sayur serba bisa. Nah, kalau yang ini untuk bisa masak nasi. Masak nasi. Sop atau mie gitu. Mie bisa, pokoknya serba bisa deh mau masak apa aja. Sesuai dengan kenyamanan masing-masing. Biasa bang, kalau misalnya di dalam tenda kan supaya kita lebih nyaman aja tidurnya tuh dilengkapi dengan apa bang ya? Di dalam tenda. Iya dalam tenda. Jadi buat penggiat alam saya sarankan ketika di dalam tenda buat nyaman untuk tidur itu rekomendasi menggunakan sleeping bed. Sleeping bed. Jadi sleeping bed ini ketika nanti dingin cuaca mau tidur saya sarankan harus pakai sleeping bed biar mengurangi kedinginan karena memang di atas itu dingin banget. Dinginnya. Jadi saya aja kemarin tidur pakai sleeping bed kemudian pakai kaos tangan itu masih dingin juga. Dingin juga bang. Masih ya? dingin juga. Kayak di Eropa gitu kalau kita mau berbicara itu keluar tuh asap tuh. Embun gitu ya Embun. bang. Ya? Dingin banget pokoknya di atas tuh. Makanya harus perlengkapan harus safety. Jangan cuman main naik-naik gunung aja karena kelihat keindahannya di atas bagus. Pengen juga nih mau naik. Harus belajar dulu, tanya dulu sama penggiat-penggiat alam yang pernah naik ke gunung. Ini tadi juga untuk apa gas portable-nya tadi. Untuk cahayanya tuh kayak gimana bang? Nah, kita kemarin itu cahaya ada menggunakan senter HP. Kemudian ada menggunakan senter kepala. Nih, kayak ini nih, coba. Nah, ini senter kepala. Jadi saya sarankan yang senter kepala yang pakai baterai. Harus ada cadangan juga baterai. Karena kalau misalnya baterai, kalau pakai baterai itu lama tuh suapnya. Jadi kalau misalnya suap bisa ganti lagi baterai. Tapi kalau yang ngecas itu misalnya 8 jam udah lowbat. Sedangkan kita di atas gunung kita nggak tahu nih berapa hari ya kan. Betul. Nah, jadi misalnya 2 hari. Kalau 2 hari itu berarti semalaman tuh kita gunakan dari maghrib sampai jam 12 malam kita gunakan senter pasti suap tuh yang pakai cas. Kalau bisa yang pakai baterai. Baterai bang ya. Tuh. Nah, ini senternya ini untuk di tenda. Di tenda. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak suka yang gelap ya pakai aja senter ini. Tinggal digantung gitu bang. Tinggal ya? digantung aja di dalam itu. Tuh. Terus kalau misalnya bagi pemula buat mendaki itu bang kan sudah kayak ngelengkapi perlengkapan yang contohnya yang kayak tadi abang ngejelasin. Kesehatan segala tuh perlu juga nggak sih bang buat bagi pemula mendaki gitu? Wah, perlu banget. Perlu banget. Jadi bagi penggiat alam nih, pemula yang mau naik gunung, ya saya sarankan pertama harus latihan fisik. Latihan fisik. Biar kalian ketika nanti mendaki kalian nggak kaget. Karena ketika kalian latpis, misalnya nih kalian latpis naik tangga nih jongkok sampai ke atas, sama nanti naik gunung seperti itu juga dari bawah sampai ke atas. Jadi kaki kalian nanti ndak kaget. Saya saranin latihan fisik. Olahraga gitu. Olahraga bener. Mendaki ya. Sebelum mendaki harus olahraga dulu. Selain jaga kesehatan kita harus jaga sikap juga ya kan bang kalau misalnya kita ngedaki gitu.
Kan biasa ada tuh yang kayak berita-berita yang simpang, kayak ada yang kayak diganggu gitu kalau misalnya kita mendaki gitu. Terus jaga sikap juga kan. Bener. Jadi bagi penggiat alam dimanapun berada, ketika melakukan pendakian, kalau bisa jangan takabur. Ya, jangan takabur, jaga sikap. Ibaratnya nih, kita aja mau masuk di rumahnya orang nih, kita permisi, assalamualaikum. Salam dulu ya. Ya kan, salam. Sama kita mau masuk di hutan, mau masuk di mana aja, kita ucapkan salam, permisi. Nah, salam mau, ya yang penting tujuan kita, niat kita baik ya. Tuh. Jangan salah berkata-kata di hutan. Saya ini pernah daki di sini, pernah daki di sini, pernah daki di sini. Itu mah bagi saya gampang banget mendaki. Jangan seperti itu. Menyepelekan. Jangan menyepelekan sesuatu. Kalau bisa di hutan ya banyak diam. Jangan terlalu banyak ngoceh. Nanti takutnya salah bicara. Kelewatan lah. Kelewatan nanti. Ya. Bisa juga kalau ada yang kayak bawa cemilan atau yang berbau plastik itu jangan dibuang sembarangan itu kali bang ya. Nah kan banyak juga tuh yang kayak pendaki yang masih ada yang mau buang sampah sembarangan. Kayak gitu. Nah jadi ada beberapa teman sih ya itu juga wajib. Jadi kita bagi pendaki ketika melakukan pendakian di gunung, kalau bisa bawa plastik yang besar tuh, apa namanya itu? Trash bag ya. Nah, bawa plastik. Jadi sampah-sampah nanti ketika kalian setelah ngemil, setelah makan, nah nanti dimasukkan ke trash bag. Jadi sampah jangan tinggalkan di gunung. Bawa turun kembali sampah kalian. Tuh. Kalau misalnya kita mau santai-santai di luar tenda itu ada aktivitas lain nggak Kak? Kayak ayunan gitu, hammock atau? Oh iya. Jadi kalau kita mau nyantai, sebenarnya tergantung. Misalnya mau nyantai di pos berapa? Oh di pos 5 ada pohon nih. Bisa kita gunakan hammock. Pasang. Kemarin sih saya gunakan hammock di pos 9. Jadi bermalam di pos 9. Tapi tidak dianjurkan ketika di malam hari tidur di hammock. Kenapa bang? Dingin banget. Nggak kuat. Dingin bang ya. Kan Jadi cuacanya cuacanya beda. Jadi hammocknya aja yang saya pasang, tapi orangnya nggak di hammock, tetap di dalam tenda. Tetap dalam Kalau tenda. santai ketika pagi atau siang gitu mungkin ya. Iya. Karena pagi itu udah basah. Flysheet itu udah basah. Embun ya. Saking embunnya dinginnya itu. Terus kalau misalnya kita kayak mendaki gitu berapa hari sih bang biasanya kira-kira memprediksikan Menghabiskan waktu berapa jam atau berapa hari? Sebenarnya tergantung dari teman-teman. Teman-teman lagi. Kalau mau jalan cepat, tergantung gunung apa yang mau kita daki. Kayak kemarin saya daki di Makassar kemarin. Tergantung kalau misalnya mau jalan cepat nyampainya. Bisa misalnya dari jam 7 kita start, bisa sore atau siang kita nyampe. Tapi istirahatnya enggak tapi lama. Misalnya 5 menit istirahat, lanjut lagi. Itu bisa nyampe cepat. Tapi kalau mau jalan santai, bisa jadi kita sampai di puncak itu bisa sore, bahkan sampai malam. Tuh, tergantung dari teman-teman. Makanya ada dibilang itu manajemen waktu, manajemen perjalanan, manajemen resiko, manajemen packing. Itu kalau sudah semua udah dilaksanakan, insya Allah perjalanan kita baik-baik. Itu sangat penting bang ya, manajemen Ya. risiko semua. Paling penting itu. Dan yang paling penting adalah kemanapun, mungkin tadi sudah saya jelaskan ya, kemanapun kita pergi harus minta doa dan restu dari orang tua. Iya, Itu adalah hal yang paling yang penting. Karena restu dan ridho orang tua, perjalanan kita itu semua dimudahkan. Dan itu terbukti kemarin saya izin baik-baik sama orang tua, Pak, Ibu,
izin anakmu mau mendaki gunung. Iya. Iya nak, sehat-sehat, perjalananmu lancar dan selamat sampai tujuan kembali ke rumah. Alhamdulillah, berkat doa dan restu orang tua, perjalanan saya lancar aman. Itu yang paling terpenting. Ini pertanyaan terakhir deh saya nih Bang. Kan kalau buat pemula itu kalau misalnya mau ngedaki gunung tadi Sulawesi atau di luar Pulau Jawa gitu, kalau ada ini nggak sih Bang pemandunya gitu nggak sih buat pemula? Ya, benar. Pastinya ada. Pas- Untuk pemula pastinya ada pemandu. Jadi kita ndak pernah naik gunung, baru kita pemula mau naik gunung, mau lewat mana nanti ketika ada belok kanan, belok kiri, lurus mau lewat mana? Iya. Bingung kan? Walaupun pakai kompas ya bang. Walaupun pakai kompas ya bisa sih sendiri kalau paham dengan kompas ya. Tapi saya saranin kalau ndaki gunung jangan sendiri. Kalau bisa ya berdua atau lebih dari dua. Nah, jadi biar ada teman ngobrol aja di atas nanti. Tuh. Jadi bagi pemula kalau bisa harus ada guide-nya, ada yang ngantar, Yang Yang paham tahu lah ya. yang paham medannya Gunung seperti itu apa. gimana. Benar. Kalau misalnya ngedaki gitu kira-kira butuh biaya berapa gitu Bang? Persiapan ya. Jadi untuk biaya itu tergantung sih bagaimana kita bisa berteman, relasinya seperti apa. Oh, iya. Kayak kemarin sih kalau misalnya dari sini nih Kalimantan Timur nih kita lewat Parepare atau lewat Balikpapan ke Makassar, Parepare saja 350 sampai Samarinda Parepare. Tapi lanjut lagi nanti Parepare ke Makassar. Nah, kalau saya sih kemarin kesananya naik pesawat, pulangnya naik kapal, jadi menikmati perjalanan. Tuh. Ya budgetnya sih sebenarnya ya tergantung sih di daerah mana yang kita tuju, sesuai dengan budgetnya seperti apa, nanti bisa menyesuaikan. Terima kasih teman-teman sudah menonton video kami. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan nanti langsung di kolom komentar aja ya. Sekian dari kami, jangan lupa di Like, komen, dan subscribe. Bye bye.